Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Al-Fakir pada Jumat kali ini mengajak hadirin untuk muhasabah, introspeksi diri, mensyukuri nikmat umur. Saudara hadirin sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang mendapat pangkat kenabian, raja dan kaya. Semua makhluk tunduk sama beliau. Bahkan satu ketika ada seorang ratu yang namanya Ratu Bilqis. Ini Nabi Sulaiman tender, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, yang paling cepat itu yang menang. Akhirnya datanglah seorang yang fakar ilmu Taurat. Bagaimana Allah jelaskan, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfu. Maka datanglah dan berkatalah orang yang mempunyai kepandaian dalam ilmu Taurat. Dia mengatakan, aku sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Padahal istana Ratu Bilqis itu ada di Yaman. Saat itu Nabi Sulaiman ada di Palestina, ratusan kilometer. Ternyata apa yang terjadi benar. Istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata ada di hadapannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah dari keutamaan Tuhanku. Apakah aku bersyukur atau aku menjadi kufur? Hadirin, yang namanya syukur dengan kufur selalu bergandeng erat dalam ayat Al-Quran. Orang kalau nggak syukur ya kufur. Seperti dalam ayat yang lain, wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, andaikan kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmatku, tapi kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Saudara hadirin berbahagia, jadi lagi-lagi namanya syukur dan kufur selalu bergandeng erat. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah ayat menyatakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung satu saja nikmat Allah, maka tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Itu dalam bahasa nikmat itu isi mufrad satu. Kalau kalian hitung satu saja nikmat Allah, gak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Contoh, nikmat penglihatan. Begitu kita masuk ke dalam masjid ini, ribuan warna bisa kita lihat. Ada orang begitu masuk masjid gak bisa bedain antar warna, tapi kita alhamdulillah masih bisa membedakan warna. Padahal satu warna yang kita bisa lihat wajib kita bersyukur. Berapa ribu warna yang ada di masjid ini? Itu baru penglihatan. Belum nikmat pendengaran. Umpama kita punya teman 1000 orang, mata kita pejamkan, lalu mereka semua berkata kita bisa membedakan warna suara dari kawan-kawan kita. Padahal satu warna suara kita sudah patut bersyukur. Belum lagi nikmat penciuman, berapa bebauan yang kita bisa cium lewat hidung kita. Satu bau itu kita harus bersyukur padahal. Belum lagi nikmat perasaan, rasa. Ini lidah nih kecil Allah buat, tapi ribuan rasa bisa kita nikmati. Satu rasa mestinya kita bersyukur.
Itu satu nikmat. Gak bisa kita itu. Nah, hadirin berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah memberikan ilustrasi tentang syukur betulan, asyukru hakikatan. Beliau menggambarkan ada seorang raja yang manggil 3 rakyatnya. Dipanggil masing-masing diberi hadiah kuda. Tapi rupa-rupanya begitu kuda diterima, kesannya beda-beda. Kalau rakyat yang pertama begitu diberikan kuda, ya selesai sudah. Dia nggak bisa bedain mana kuda dapat dari hutan, mana kuda diperoleh dari raja. Yang penting bagi dia kuda, udah. Nah, yang kedua, dia terima kasih kepada raja karena raja telah memberikan kuda kepadanya. Selama ini barangkali dia jalan kaki, sekarang bisa mengendarai kendaraan yaitu kuda. Nah, yang ketiga, dia terima kasih kepada raja. Raja begitu baik kepada rakyatnya. Bahkan akhirnya kuda itu tiap hari dipakai, digunakan untuk mendekat raja. Bahkan kalau umpama raja berkata kepada orang itu, kau mau jadi menteri tapi tidak dekat denganku, atau kau mau dekat walaupun tidak jadi menteri, niscaya orang ini akan menjawab, lebih baik aku dekat walaupun aku tidak jadi menteri. Ini maksudnya apa ini? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama belum masuk kategori syukur. Jangankan pemberi nikmat, nikmat itu sendiri dia nggak paham. Belum lama kita dikasih panas, tiba-tiba sekarang bisa teduh hujan. Nggak sedikit saudara kita yang nggak paham apa itu hujan. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, nggak masuk kategori syukur. Jangankan pemberi nikmat, nikmat itu sendiri dia nggak paham. Dan yang kedua, mulai masuk kategori syukur. Kenapa? Dia tahu nikmat, dia tahu pemberi nikmat. Asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmat. Syukur itu melihat siapa pemberi nikmat itu sendiri, bukan nikmat, bukan. Nah, yang ketiga inilah yang dianggap sebagai asyukru hakikatan, syukur betulan. Kenapa? Dia tahu nikmat, dia tahu pemberi nikmat, kemudian nikmat itu digunakan untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sedikit karyawan, pejabat, pedagang, dan profesi lain begitu dapat uang lupa mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang nikmat yang diberikan berupa honor dipakai bukan yang semestinya. Ini orang ini nggak kenal nikmat, bahkan nggak kenal siapa memberi nikmat. Bahkan nikmat itu digunakan buat yang bukan pada tempatnya. Hadirin sekalian, harta, tahta, sehat, kaya, itu semua nikmat. Buat apa? Saudara hadirin yang berbahagia, apa yang mahal dalam hidup ini? Umur itu yang paling mahal. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah ceritakan orang-orang yang ketika hidup gak sempat berbuat baik, sampai begitu ruhnya di tenggorokan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minaz shalihin. Ya Allah, kembalikan ajalku sebentar saja, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang soleh. Gak bisa kalau kontrakan sudah habis selesai sudah. Ada lagi ayat yang mengatakan Rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, barangkali aku bisa berbuat baik. Selesai sudah. Ini kita nih sekarang dikasih nikmat umur, alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Belakangan banyak ulama yang meninggal. Kalau ulama saja meninggal, bagaimana kita? Saudara hadirin berbahagia, ayo kita
manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia waktu tua pernah bersenandung dalam bait syairnya, bakaitu ala sababin qad tawalla faya laitas sababa lana ya'udu law kana sababu yubau wahyan ala taitu ma bai'a ma yurid walakin syababa idza tawalla famatlubuhu ba'id. Aku menangis di saat telah tua atas masa muda yang telah kulalui. Oh, mudah-mudahan masa muda kembali lagi kepadaku. Mohon maaf, jadi Nabi bukan tukang menghayal. Dibikin bait syair buat kita yang kadang-kadang lalai dengan nikmat umur. Nggak mungkin lah orang sudah tua kepengen balik muda lagi. Sampai dia mengatakan laukana sababu yubau bai'an la ataitu ma bai'a ma yurid. Kalau umpama masa muda nikmat umur ada yang jual, ada yang ngobrol, saya beli berapa saja harganya. Umpama nih ada orang umurnya tinggal 1 hari lagi, dikasih tahu oleh malaikat, kemudian di jalan ke pasar ada orang jual umur 1 tahun 1 miliar, 2 tahun 2 miliar, 3 tahun 3 miliar. La ataitu ma bai'a ma yurid. Kita siap beli berapa saja harganya. Betapa mahalnya umur. Walakin syababa idza tawalla famatlabu ba'id. Tetapi kalau masa muda telah berlalu, umur telah berlalu, menggapainya teramat sulit, nggak mungkin. Nah, hadirin berbahagia, dengan adanya corona, dengan banyaknya musibah, banyak saudara kita yang meninggal, alhamdulillah kita masih sehat. Mati nggak pakai ngomong-ngomong. Al-mautu yakti baghtatan wa qabru sundukul amal isbir ala ahwaliya la mauta illa bil ajal. Mati datang mendadak, tapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umpama Allah kasih tahu manusia kapan ajalnya, dia nggak akan betah hidup di dunia. Umpama nih dikasih tahu sampean 10 tahun lagi, selama 10 tahun dia nggak betah hidup di dunia. Kenapa? Dipikirin terus bahwa dia bakal mati. Maka rahasia Allah menyembunyikan umur manusia supaya kita siap-siap. Al-mautu yakti bagdatan, mati datang tiba-tiba, nggak pakai ngomong. Wal qabru sundukul amal, sementara kubur adalah lacinya amal, bukan sebatas laci mayit, tapi laci amal. Apa yang kita lakukan selama di dunia. Nah, hadirin berbahagia, sampai akhirnya penyair tadi mengatakan, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Maka sabarlah atas huru-hara kematian. Saudara, mati satu pintunya banyak. Mati satu pintunya banyak. Ada orang meninggal karena sudah tua, karena sekarang nih kena musibah, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Mati satu pintunya banyak. La mauta illa bil ajal. Kalau ada orang mati, itu namanya udah ajal. Makanya hakikat hidup itu sebenarnya menunggu kain kapan jadi. Jadi kalau umpama ada tetangga kita meninggal, kain kapannya sudah jadi. Kam min fatayal huwa sulaiban. Gak sedikit anak muda yang main, yang lalai. Qad nusiyat akpanhu wa huwa la yadri, padahal kain kapannya sudah ditenun. Barangkali ada yang kain kapannya masih ditenun. Ada yang sudah di pabrik, ada yang sudah dioper di Tanah Abang, ada yang sudah di tangganya itu, di warung tetangganya itu. Kalau kain kapan 2 meter, ada yang masih 2 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter lagi, ada yang setengah meter lagi, bahkan ada yang sejengkal lagi. Itulah hakikat mati. Jadi kita hidup siap mati, tapi jangan mati konyol. Perbanyak amal ibadah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang paling mahal kecuali umur. Mumpung kita diberi umur, mari kita banyakin amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.